Perkenalkan, nama saya Marcelina Agatamaha dari 10 IPA 5. Saya akan menjelaskan sedikit tentang koperasi. Sejarah koperasi. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Pati R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896. Dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut, Pati R. Arya Wirya Atmaja lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman, yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Seorang asisten residen Belanda bernama De Wolf van Westerode merespon tindakan Pati R. Arya Wirya. Sewaktu mengunjungi Jerman, De Wolf van Westerode menganjurkan akan mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan tabungan dan pertanian. Setelah itu, koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia. Hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Definisi koperasi. Koperasi adalah sebuah badan usaha yang organisasinya didirikan khusus bertujuan untuk memberi kesejahteraan pada anggotanya. Tujuan memberi kesejahteraan tersebut lebih kepada sektor ekonomi. Badan usaha khusus yang dibentuk dengan asas kekeluargaan, sebab badan usaha ini akan memprioritaskan anggota di dalamnya. Definisi koperasi juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam pasal 1 UU tersebut, definisinya adalah badan usaha yang memiliki anggota perseorangan atau badan hukum dengan landasan kegiatan dasar prinsip dari koperasi. Landasan koperasi. Landasan ideal. Landasan ideal dari koperasi Indonesia adalah Pancasila, di mana kelima sila dari Pancasila tersebut harus dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Dasar ideal ini harus diamalkan oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi. Para Pancasila di samping merupakan dasar negara juga sebagai falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Landasan struktural. Landasan struktural Koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan geraknya adalah Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya. Menurut Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Landasan mental. Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Landasan itu mencerminkan dari kehidupan bangsa yang telah berbudaya, yaitu gotong royong. Setia kawan merupakan landasan untuk bekerja sama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya, setiap keanggotaan atau anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dan keanggotaan bersifat terbuka. Maksudnya, terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, karena setiap keanggotaan koperasi bebas berpendapat. Tetapi yang dimaksud bebas berpendapat harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Maksudnya, setiap hasil usaha SHU adalah jasa dari masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggota. Jadi, pembagian SHU setiap anggota harus dibayar secara tunai, karena di sini setiap anggota adalah investor atas jasa modal. Selain investor, anggota koperasi adalah pemilik jasa sebagai pemakai atau pelanggan. SHU juga merupakan hak dari setiap anggota koperasi. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pemberian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia. Apabila modal sedikit, pemberian balas jasanya juga sedikit, dan begitu juga sebaliknya. Jadi dilihat dari besar kecilnya modal anggota itu sendiri. 5.
5. Kemandirian. Maksudnya, setiap anggota mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri. Selain itu, anggota koperasi dituntut berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri. 6. Pendidikan perkoperasian. Maksudnya pendidikan perkoperasian memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dalam masyarakat karena manusia di samping sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu. Dan melalui usaha-usaha pendidikan perkoperasian dan partisipasi anggota sangat dihargai dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi. Selain itu juga melalui pendidikan perkoperasian, setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. 7. Kerjasama antar koperasi. Maksudnya adalah hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama, dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi. Ciri-ciri koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, keanggotaan atas kesadaran anggotanya dan tanpa paksaan. Kegiatan dilakukan berdasarkan gotong royong, dijalankan oleh anggota dan untuk anggota. Fungsi koperasi berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, fungsi koperasi yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Peran koperasi. Koperasi juga memiliki beberapa peran dari apa yang sudah dirumuskan pada tujuan, prinsip, dan fungsinya. Berikut ini adalah peran yang dijalankan oleh koperasi untuk mencapai tujuannya. 1. Koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran. 2. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. 3. Koperasi dapat berperan serta meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha. 4. Koperasi dapat berperan sebagai alat perjuang ekonomi. 5. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi. 6. Koperasi Indonesia berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Asas dan tujuan koperasi. Tujuan koperasi adalah setiap organisasi didirikan dengan tujuan tertentu, demikian juga dengan koperasi. Pada dasarnya, tujuan utama dibentuknya koperasi adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan mandiri atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan koperasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang kekoperasian. Pada bab 2 pasal 3 menyatakan bahwa tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Bung Hatta, koperasi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi untuk melayani dan mencukupi kebutuhan bersama dan sebagai wadah partisipasi untuk pelaku ekonomi skala kecil dan menengah. Asas-asas koperasi adalah koperasi memiliki dua asas, yaitu asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Asas kekeluargaan